Halo semuanya, perkenalkan saya Abdul Fikri Saputra, mahasiswa Teknik Sistem Perkapalan ITS dengan NRP 5019231185. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu penerapan Internet of Things atau IoT yang berhasil diterapkan dalam industri maritim. Nah, studi kasus yang saya pilih adalah kolaborasi antara ZIM Integrated Shipping Service, salah satu perusahaan pelayaran peti kemas terbesar di dunia, dengan Hoppo, perusahaan teknologi yang menyediakan solusi pelacakan aset berbasis IoT. Nah, kolaborasi ini berfokus pada pemantauan dry container secara real time. Penerapan tersebut dianggap berhasil karena mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya logistik, meningkatkan keamanan kargo, serta memberikan visibilitas rantai pasok secara menyeluruh. Bahkan, pada tahun 2025, proyek ini memperoleh penghargaan IoT Business Impact Award karena dampaknya yang signifikan terhadap transformasi digital operasional kontainer. Pada video ini, saya akan menjelaskan latar belakang permasalahan, teknologi yang digunakan, mekanisme implementasi IoT berdasarkan framework maritim, hasil yang diperoleh, serta faktor-faktor yang membuat implementasi ini berhasil. Sebagai perusahaan pelayaran global, ZIM mengoperasikan ratusan ribu kontainer yang bergerak setiap hari melalui pelabuhan, terminal, depot, kapal, hingga lokasi pelanggan. Namun, pengelolaan kontainer dalam jumlah besar menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya visibilitas terhadap lokasi dan kondisi kontainer secara real time. Banyak proses masih bergantung pada laporan manual yang menyebabkan keterlambatan informasi. Selain itu, perusahaan sering mengalami kesulitan dalam mengetahui kapan sebuah kontainer kosong dapat digunakan kembali. Akibatnya, terjadi banyak kontainer kosong atau empty container yang meningkatkan biaya bahan bakar, biaya penanganan, serta emisi karbon. Masalah lainnya adalah keamanan kargo. Tanpa sistem monitoring yang baik, perusahaan sulit mengetahui aktivitas yang terjadi pada kontainer selama proses pengiriman. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, ZIM mencari solusi digital yang mampu memberikan visibilitas aset secara menyeluruh dan real time. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, ZIM bekerja sama dengan Hoppo melalui implementasi perangkat IoT bernama Hoppo Sensolar. Nah, perangkat ini merupakan smart tracker yang dipasang langsung pada kontainer dan berfungsi sebagai pusat pengumpulan data. Tracker ini memanfaatkan berbagai teknologi seperti GPS untuk menentukan lokasi, jaringan seluler untuk komunikasi, dan Wi-Fi, AIS (Automatic Identification System), sensor cahaya, serta sensor keamanan. Melalui kombinasi teknologi tersebut, perangkat dapat mendeteksi berbagai kondisi seperti lokasi kontainer secara real time, pembukaan penutupan pintu kontainer, perpindahan kontainer masuk dan keluar dari pelabuhan, status ketersediaan kontainer, waktu idle kontainer, dan potensi kebakaran sejak dini. Keunggulan lainnya adalah perangkat menggunakan tenaga surya sehingga dapat beroperasi sehingga 15 tahun tanpa perawatan intensif. Data yang dikumpulkan kemudian dikirimkan ke platform bernama Fleet Intelligence milik Hoppo yang mampu mengolah dan menampilkan informasi secara real time kepada operator ZIM. Dengan demikian, setiap kontainer tidak lagi menjadi aset pasif, tetapi berubah menjadi aset pintar yang dapat memberikan informasi mengenai lokasi dan kondisi kapan saja. Terdapat 5 komponen utama dalam implementasi IoT pada sektor maritim, yaitu informasi, akuisisi, quality, analitik, dan added value. Keberhasilan implementasi ZIM dan Hoppo dapat dianalisis menggunakan 5 tahapan tersebut. 1. Informasi. Pada tahap ini, perusahaan harus menentukan data apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung operasional. Dalam kasus ZIM, informasi yang diperlukan meliputi posisi kontainer, status pintu kontainer, ketersediaan kontainer, pergerakan kontainer, waktu idle, dan informasi keamanan. Data tersebut kemudian berasal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Data internal berasal dari sensor yang dipasang pada kontainer, sedangkan data eksternal berasal dari AIS, jaringan komunikasi, sistem logistik perusahaan, dan informasi operasional lainnya. Dengan ketersediaan informasi yang lengkap,
perusahaan dapat memperoleh gambaran kondisi armada secara menyeluruh. Lalu ada akuisisi. Pada tahap ini, data dikumpulkan secara otomatis menggunakan perangkat IoT. Oppo menggunakan berbagai teknologi seperti GPS, sensor pintu, sensor cahaya, jaringan seluler, Wi-Fi, dan AIS untuk memperoleh data secara real-time. Semua data dikirim secara otomatis ke platform pusat tanpa memerlukan pencatatan manual. Ini adalah salah satu faktor penting keberhasilan sistem karena data selalu tersedia kapan saja dan dari mana saja. Lalu ada tahap quality. Data yang banyak tidak akan berguna jika kualitasnya buruk. Oleh karena itu, Oppo melakukan berbagai proses validasi dan verifikasi data, seperti penghapusan data duplikat, koreksi kesalahan pembacaan sensor, standarisasi data, verifikasi data, dan event. Sistem ini memiliki tingkat akurasi lebih dari 99,5% dalam pelacakan lokasi dan deteksi kejadian. Kualitas data yang tinggi memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan dapat dipercaya. Lalu ada tahap keempat yaitu analitik. Setelah data terkumpul dan divalidasi, data diolah menggunakan algoritma analitik dan machine learning. Platform Fleet Intelligence mampu melakukan analisis utilisasi kontainer, geofencing, smart alert, event detection otomatis, dan prediksi kebutuhan reposisi kontainer. Dari hasil analisis tersebut, SIM dapat mengetahui kontainer yang siap digunakan, kontainer yang terlalu lama menganggur, potensi keterlambatan distribusi, peluang peningkatan utilisasi aset. Dengan demikian, keputusan operasional dapat dilakukan lebih cepat dan berbasis data. Lalu tahap kelima, added value. Tujuan utama implementasi IoT bukan hanya mengumpulkan data, tetapi menciptakan nilai bagi perusahaan. Pada kasus ZIM dan Hoppo, nilai tambah yang dihasilkan antara lain adalah efisiensi operasional. Pelaporan pencatatan manual berkurang karena proses monitoring berjalan otomatis. Lalu pengurangan biaya. Perusahaan dapat mengurangi pergerakan kontainer hingga menghemat biaya bahan bakar dan handling. Lalu ada peningkatan utilisasi kontainer. Kontainer yang telah selesai digunakan dapat segera langsung dialokasikan kembali kepada pelanggan berikutnya. Lalu ada peningkatan keamanan. Aktivitas pembukaan pintu kontainer dapat dipantau secara real-time sehingga mengurangi resiko pencurian. Lalu peningkatan kepuasan pelanggan. Pelanggan dapat mengetahui status pengiriman secara on real-time sehingga meningkatkan transparansi layanan. Nah, tahap ini menjadi tujuan akhir dari seluruh proses implementasi IoT. Setelah implementasi dilakukan skala besar, ZIM memperoleh berbagai manfaat yang terukur. Pertama, perusahaan mendapatkan visibilitas end-to-end terhadap seluruh armada kontainernya. Kedua, pelaporan pergerakan kontainer yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat secara otomatis sehingga meningkatkan akurasi data dan mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Ketiga, ada reposisi kontainer kosong dapat dioptimalkan. Dengan mengetahui lokasi dan status setiap kontainer, secara real-time perusahaan dapat mengurangi kontainer kosong yang tidak menghasilkan pendapatan. Keempat, tingkat utilisasi kontainer meningkat karena kontainer yang telah selesai digunakan dapat segera dialokasikan kembali kepada pelanggan. Kelima, ada keamanan kargo meningkat melalui sistem notifikasi pembukaan pintu, geofencing, dan monitor aktivitas kontainer. Keenam, perusahaan memperoleh manfaat lingkungan karena berkurangnya perjalanan kontainer kosong, menyebabkan konsumsi bahan bakar dan emisi karbon ikut menurun. Nah, seluruh manfaat tersebut menunjukkan bahwa implementasi IoT bukan hanya meningkatkan performa operasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan lingkungan yang positif. Lalu ada faktor yang membuat implementasi IoT pada ZIM dan Hoppo berhasil. Pertama, teknologi yang digunakan mampu menjawab kebutuhan bisnis secara langsung. Kedua, perangkat dirancang khusus untuk lingkungan maritim sehingga tahan terhadap kondisi operasional yang berat. Ketiga,
Proses pemasangan sangat mudah dan cepat sehingga dapat diterapkan pada armada besar tanpa mengganggu operasional. Keempat, data yang dihasilkan memiliki akurasi yang tinggi dan dapat dipercaya. Kelima, adanya integrasi dengan sistem operasional dan dokumen logistik perusahaan sehingga data IoT langsung dapat dimanfaatkan dalam proses bisnis. Enam, penggunaan mesin learning dan analitik membuat data yang diubah menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Ketujuh, manfaat finansial yang diperoleh dapat diukur secara nyata, mulai dari pengurangan biaya operasional, peningkatan utilisasi, hingga meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Karena berbagai alasan tersebut, implementasi ini dianggap sebagai salah satu contoh sukses digitalisasi armada kontainer di industri maritim global. Sebagai kesimpulan, kolaborasi antara ZIM dan Oppo menunjukkan bahwa Internet of Things dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi industri maritim. Melalui pemasangan smart tracker pada dry container, perusahaan mampu memperoleh visibilitas aset secara real time, meningkatkan keamanan kargo, mengurangi biaya operasional, meningkatkan utilisasi kontainer, dan memperbaiki kualitas layanan pelanggan. Jika dianalisis menggunakan framework implementasi IoT maritim, keberhasilan ini terjadi karena seluruh tahapan mulai dari informasi, akuisisi, quality, analitik, hingga added value berjalan dengan baik dan saling terintegrasi. Studi kasus ini membuktikan bahwa keberhasilan IoT tidak hanya bergantung pada teknologi sensor, tetapi juga pada bagaimana data dikelola dan dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai bisnis yang nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga studi kasus ini dapat memberikan wawasan mengenai penerapan Internet of Things dalam mendukung transformasi digital di sektor maritim. Terima kasih.